Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Shalom, selamat hari Minggu bagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita telah memasuki minggu akhir tahun hijau. Pada hari ini juga kita akan mengingat mereka yang kita kasihi, warga jemaat kita yang telah meninggalkan kita dari dunia ini. Dengan demikian, apakah yang hendak kita ucapkan? Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Langit dan bumi akan berakhir, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Inilah yang harus kita lakukan sebelum penghakiman terakhir akan tiba. Marilah kita berharap akan mahkota kehidupan melalui iman percaya kita yang selalu setia kepada Tuhan. Terpujilah Allah, angkatlah puji-pujian bagi Dia kali alam semesta. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 tambah ayat 5. dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bagaimanakah waktunya tiba. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kegelapan, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Mau atau buruk tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepada-Mu, kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup atau mati kami, Engkaulah yang mempunyai. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ED nomor 539, kita nyanyikan ayat 3. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu akhir tahun gerejawi hari ini, yaitu yang tertulis dalam konteks HKBP pasal 16 tentang peringatan orang meninggal. Kita percaya dan menyaksikan manusia sudah tentu satu kali mati, dan kemudian daripada itu datang hukuman. Mereka itu akan berhenti dari kelelahannya, dan Yesus Kristuslah Tuhan dari orang-orang yang mati dan yang hidup. Dalam kita mengadakan peringatan kepada orang yang mati, kita mengingat pula akhir kita sendiri dan menguatkan pengharapan kita pada persekutuan orang percaya yang menetapkan hati kita di dalam pergumulan hidup ini. Dengan ajaran ini kita menolak dan melawan ajaran animisme yang mengatakan roh-roh dari orang-orang mati masih dapat bergaul dengan manusia. Demikian pula ajaran yang mengatakan roh dari orang yang meninggal, roh yang mati tinggal di kuburnya. Juga kita tolak ajaran dari Gereja Katolik Rom yang mengajarkan tentang ahli ujian atau fagero yang harus dialami seberapa lama untuk membersihkan roh orang mati sebelum tiba kepada hidup yang kekal, dan orang dapat melakukan misa untuk orang mati dan mendoakan orang mati supaya lebih cepat terlepas dari api. Demikian pula doa kepada roh dari orang-orang kudus, dan yang mengharapkan bahwa kekuatan dan keputusan orang itu dapat turun dari pakaian, batu atau tulang-tulangnya. Demikian Tuhan, marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, kita nyanyikan ayat 3.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita mengakui segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang di hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Ya Tuhan Allah kami, sungguh tiada yang dapat kami andalkan selain kasih sayang-Mu kepada kami. Kami tahu ya Tuhan, kehidupan kami di dunia ini hanya bagai angin dan debu yang hanya sebentar saja akan hilang dan berlalu. Tetapi kami sering lalai dan tidak memakai waktu yang sangat singkat melakukan yang sesuai dengan kehendak. Kasihanilah kami ya Tuhan, ajarlah kami supaya segera bertobat. Karena itu kami dapat merendahkan diri hari ini di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ya Tuhan, janganlah mengucilkan kami dari hadapan-Mu. Berilah kami waktu untuk bertobat, agar kami dapat mempergunakan waktu yang masih Engkau berikan dalam hidup kami. Bukalah hati kami untuk selalu mengingat bahwa kehidupan kami ini hanyalah sebentar saja di dunia ini, agar kami tidak mati dalam keberdosaan kami. Berikanlah Roh Kudus untuk memelihara hati kami, agar kami tumbuh dan menyesali dosa-dosa kami, sehingga Tuhan akan menyucikan kami, lalu kami akan tiba di surga, tempat yang Engkau sediakan bagi kami. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan pengikut kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah hati kami bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan dapat memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan perbuatan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Amin.
akan keampunan dosa-dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah tempat damai. Amin. Kita bernyanyi dari buku Yesaya nomor 392. Kita nyanyikan ayat 3. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu akhir tahun gerejawi saat ini tertulis dalam Hesekiel pasal 34 dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari domba-dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan domba. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanah. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah. Di padang rumput yang baik akan mengembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaan. Di sana ditempatkan pengembalaan yang baik. Mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan mencari, yang tersesat akan membawa pulang, yang luka akan kembali, yang sakit akan kubuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285. Kita nyanyikan ayat 1.
bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Dengarkan warta jemaat. Yang pertama, jemaat baru. Mulai minggu hari ini telah menjadi anggota jemaat gereja kita, yaitu keluarga Bapak Dedi Irawan Sitohen dan Ibu Tiwi Boksite bersama seorang anak laki-laki. Mereka pindah dari HKBP Sipahutar, Resort Sipahutar, Distrik 2 Seribu. Sekarang mereka tinggal di Jalan Tani Bersaudara, Gang Bugatoba, Masuk Kui Deli Tua. Yang kedua, minggu akhir tahun gerejawi atau Permohonan Diakar Nomoni. Pada hari Minggu ini tanggal 22 November 2020 diadakan ibadah akhir tahun gerejawi dengan ketentuan yang mengikuti panduan protokol kesehatan. Ibadah akan dilaksanakan dalam 2 kali kebaktian dengan pembagian jadwal ibadah sebagai berikut. Pukul 8 Wik Namorambe 2, Kodam dan Deli 2. Pukul 11.00 Wik Namorambe 1, Pasar 4 dan Sidodari. Di dalam ibadah tersebut dilaksanakan perjamuan kudus bagi jemaat yang telah eksil atau maka tidak menghapuskan dan yang tidak dalam masa FPB atau menjalani hukum siasat gereja. Acara ibadah di rumah juga masih tetap disediakan oleh gereja. Yang ketiga, minggu apel pertama. Pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 adalah minggu apel pertama. Ibadah akan dilaksanakan dalam 2 kali kebaktian. Ada perubahan jam kebaktian, yaitu pukul 8.00 Wik Namorambe 1, Pasar 4 dan Sidodari. Pukul 10.00 Wik Namorambe 2, Kodam dan Deli 2. Keempat, pisah sambung pendeta. Pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 diadakan acara pisah sambung pendeta di HKBP Kolonial Sumedang. Pendeta Marhum Siahaan Pendit tinggal di HKBP Resort 3 Baru, Distrik 6 Dayi. Oleh karena itu kita akan memberikan persembahan yang akan kita serahkan kepada pendeta kita. Atau kondisi pandemi tidak diadakan acara Mandalika. Yang kelima, pengumpulan persembahan ibadah minggu keluarga di rumah. Pengumpulan persembahan ibadah minggu keluarga dapat diserahkan kepada siswa masing-masing atau dapat juga mengirimkannya melalui rekening gereja kita dengan mengirimkan bukti transfer kepada siswa, baik itu persembahan ibadah keluarga setiap minggu maupun persembahan bulanan. Demikian warta jemaat. Saat ini kita memasuki acara memperingati warga jemaat yang telah meninggal dunia. Kita bernyanyi dari UND nomor 334 ayat 1.
akan orang yang meninggal bukanlah untuk mengungkap kembali kesedihan kita, tetapi melalui peringatan ini mengingatkan kita bahwa kita pun akan meninggal pada waktunya, seperti orang yang telah mendahului kita. Kematian bukan lagi yang harus ditakuti, sebab Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan nama-nama anggota jemaat yang telah meninggal sejak tanggal 24 November 2019 sampai pada hari ini, tanggal 22 November 2020. Yang pertama, Lydia Doce Matilda Borusiana, meninggal dunia hari Sabtu 30 November 2019, tutup usia 55 tahun, dari Weksidodadi. Kedua, Osman Sialagan, meninggal dunia hari Senin 24 Februari 2020, tutup usia 66 tahun, dari Wek Pasar 4. Yang ketiga, Kalisto Orlando Sinambela, meninggal dunia hari Kamis 5 Maret 2020, tutup usia 2 tahun, dari Wek Pasar 4. Yang keempat, Rugun Borusianipa, meninggal dunia hari Rabu 2 April 2020, tutup usia 53 tahun, dari Wek Pasar 4. Yang kelima, Herlina Borusilalani, meninggal dunia hari Minggu 5 Juli 2020, tutup usia 68 tahun, dari Wek Namurambi 2. Yang keenam, Parniotan Silalani, meninggal dunia hari Kamis 24 September 2020, tutup usia 65 tahun, dari Wek Namurambi 2. Marilah kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari buku ND nomor 347 ayat 1 dan 3.
Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya. Hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang bakal. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berharapan kepadamu di surga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi UND nomor 522, kita nyanyikan ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini, yaitu minggu akhir tahun gerejawi, atau juga minggu memperingati orang yang telah meninggal dunia, yaitu tertulis dalam Matius
Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan bagi kita semua. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita telah masuk ke dalam akhir minggu akhir tahun gerejawi, dan kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh sampai pada titik ini, pada saat ini, di dalam waktu yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya juga di tengah-tengah perjalanan pelayanan kita di gerejanya. Saudara-saudara, kalau kita ditanya saat ini, untuk apa kita hidup di dunia ini? Kalau kita bisa hidup sekarang, bisa makan, berjalan, bekerja, melakukan banyak hal di
dalam kehidupan kita, sesungguhnya untuk apa semua itu? Ibarat sebuah perjalanan hidup pasti ada akhirnya. Dan sebelum kita sampai pada akhir perjalanan hidup kita, tentu kita perlu tahu dan memahami apa arti perjalanan hidup kita. Secara khusus bagi kita orang yang percaya, hidup tidak hanya bernafas, hidup tidak hanya makan, minum, dan menikmati segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Tetapi juga harus berarti bagi sesama dan untuk memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh lirik lagu rohani, dikatakan, apa artinya hidup kalau hanya bernafas dan jantung yang masih berdenyut, tapi tiada bahagia. Dalam perikop khotbah kita ditunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan selama kita hidup. Secara khusus bagi kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita juga diajak untuk merenungkan apa arti iman dan pelayanan kita kepadanya. Hidup kita sebagai orang yang percaya tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, untuk keselamatan kita sendiri, tetapi juga hidup harus berarti bagi orang lain sebagai tanda dan bukti kasih kita kepada Allah. Ini juga penting untuk kita renungkan secara khusus pada minggu akhir tahun gerejawi dan minggu peringatan orang yang sudah meninggal dunia. Melalui peringatan ini kita diajak untuk merenungkan memento mori, ingat hari kematian. Artinya melalui peringatan ini kita diajak untuk mengingat kembali apa arti hidup kita sebelum kematian datang di dalam kehidupan kita. Dalam perikop khotbah kita hari ini kita diingatkan bahwa ada akhir dari segala sesuatu. Dan ada dua yang menjadi akhir dari kehidupan kita. Yang pertama adalah hari kematian kita. Disitulah hidup kita akan berakhir. Dan yang kedua adalah hari Tuhan ataupun akhir zaman. Melalui perikop khotbah kita hari ini ditunjukkan kepada kita bahwa hari penghakiman itu pasti ada dan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita membaca tadi di dalam khotbah kita, di sana ditunjukkan bagaimana gambaran penghakiman terakhir di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Di sana dikatakan ada dua kelompok yang Tuhan wakilkan. Yang pertama adalah yang dikatakan sebagai kelompok domba. Kelompok sebagai orang yang melakukan kehendak Allah. Dan kelompok yang kedua adalah kambing yang menggambarkan orang yang tidak melakukan kehendak Allah. Lalu apa yang Tuhan buat sebagai dasar penentu untuk masuk dalam kelompok-kelompok tadi dan ditempatkan di mana? Jawabannya tadi dikatakan di ayat 40 dan 45. Apa itu? Yaitu perilaku orang-orang terhadap orang yang paling hina di antara mereka. Bagaimana perlakuan kita kepada sesama yang dianggap hina di tengah-tengah kehidupan kita? Saudara-saudara coba bayangkan. Coba kita membayangkan seandainya saudara yang setiap hari bekerja dari pagi, siang, sore, malam, kemudian berkumpul bersama keluarga dan setiap minggu rajin beribadah di gereja atau mungkin juga aktif dalam pelayanan gereja, lalu suatu hari saudara meninggal. Dan saat bertemu
aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawan aku. Coba bayangkan, seandainya itu terjadi kepada kita, bagaimana reaksi kita? Bagaimana reaksi saudara? Pasti kaget dan protes, ya kan? Loh, Tuhan kok begitu? Seumur-umur memang saya belum pernah berkunjung ke penjara. Saya juga tidak pernah memberi makan anak jalanan atau juga membantu tunawisma. Tapi saya kan selama ini hidup baik-baik saja. Dan saya juga rajin beribadah. Kenapa saya dikutuk? Itu mungkin yang menjadi pertanyaan kita. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus menceritakan Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46 ini, pasti orang Yahudi juga banyak yang kaget, yang protes, bahkan tidak menerima. Mereka tidak menyangka bahwa di pengadilan terakhir sang raja akan menghukum mereka, bukan karena mereka berbuat jahat, tetapi karena cuek kepada orang kecil dan orang yang hina. Kesibukan dan pengejaran kepentingan diri sering membius kita menjadi cuek. Lupa bahwa di sekitar kita ada banyak orang yang menderita karena dipandang, entah karena miskin, entah karena mantan narapidana, entah karena terbelakang mentalnya, cacat, sakit, dan lain sebagainya. Bahkan cenderung kita sering tidak merasa terpanggil untuk hadir bagi mereka. Bahkan mungkin juga membangun tembok sebisa mungkin supaya kita tidak bersentuhan dengan mereka. Saudara-saudara, ada banyak orang miskin di sekitar kita. Bukan hanya miskin harta, bukan hanya miskin materi, tetapi miskin perhatian, miskin kasih sayang, miskin sapaan, miskin sentuhan, miskin waktu, dan lain sebagainya. Dan kita tidak hadir bagi mereka. Tetapi justru Tuhan Yesus dikatakan hadir bagi orang-orang yang demikian. Kita sering berpikir mungkin soal mempedulikan orang miskin, orang-orang kecil, itu hanya tugas pemerintah, tugas pekerja sosial, tugas pendeta, atau mungkin itu tugas diakoni atau sosial gereja. Tetapi kita melihat melalui khotbah kita pada hari ini, Tuhan Yesus justru ternyata ada di tengah mereka yang hina. Dikatakan apapun yang kamu lakukan untuk mereka yang hina, kamu melakukannya untuk aku. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita cenderung mengejar dan membanggakan hal-hal yang besar, ya kan? Mana yang besar, mana yang bernilai tinggi, itu yang sering kita kejar dalam hidup ini. Arti dan makna hidup sering kita letakkan kepada pengejaran akan kebesaran dunia. Itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Orang sering tidak peduli dan menganggap remeh hal-hal kecil dan sederhana. Padahal ada banyak hal-hal yang penting dan besar di tengah-tengah dunia ini justru berasal dari hal-hal yang kecil. Penemuan-penemuan yang besar di dunia ini itu mulai dari hal-hal yang kecil. Benjamin Franklin pernah mengatakan, pukulan-pukulan kecil dapat menumbangkan pohon-pohon yang besar. Dari hal-hal kecil dapat menemukan hal-hal yang besar. Contoh, sarang laba-laba. Sarang laba-laba di sebuah kebun merupakan inspirasi pembuatan jembatan gantung. Jadi kalau orang punya ide, inspirasi buat jembatan gantung, itu dimulai dari ketika melihat sarang laba-laba yang kecil. Suara kettle di atas kompor itu inspirasi penemuan dari mesin buang. Sebuah lentera di sebuah menara itu menjadi inspirasi jam bandul. Sebuah apel dari pohon itu yang memberi inspirasi dari penemu hukum gravitasi. Ketika dia lihat
buah apel jatuh dari pohon. Kenapa apel yang ada di atas bisa jatuh ke bawah? Itu karena adanya hukum gravitasi. Artinya ada banyak penemuan-penemuan besar di tengah-tengah dunia ini dimulai dari hal-hal yang kecil. Begitu juga dalam arti dan makna pelayanan kita sebagai orang Kristen kepada Tuhan. Dimulai dari hal-hal yang kecil, yang nyata, yang kita perbuat di dalam hidup kita. Saudara-saudara, tolak ukur arti hidup dan pelayanan kita kepada Tuhan bukan dari seberapa besar gedung gereja kita, bukan dari seberapa tinggi jabatan kita di gereja, bukan dari seberapa banyak saldo gereja kita, bukan dari seberapa banyak kita berkhotbah dan berbicara tentang firman Tuhan. Tidak, tetapi ukuran pelayanan yang berarti dan bermakna bagi Tuhan justru dimulai dari hal-hal yang kecil dan perhatian kita kepada orang-orang kecil. Seberapa besar kepedulian kita kepada orang-orang kecil, rendahan dan yang terpinggirkan, ataupun seberapa peduli dan kasih kita kepada penderitaan orang lain. Apa yang kita lakukan kepada mereka yang miskin, yang lapar, gelandangan, yatim piatu, yang tidak dapat makan, sakit dan lain sebagainya, itulah yang menjadi bukti dan buah iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sendiri juga melakukan semua itu di dalam pelayanannya. Bahkan itu yang menjadi tujuan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Kalau kita baca dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19, itu yang dikatakan. Apa yang menjadi tujuan Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia? Yaitu untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan yang lebih luar biasa lagi, apa arti pelayanan Tuhan Yesus bagi kehidupan kita? Dia rela mati untuk keselamatan kita yang miskin, yang hina, yang terpenjara karena dosa-dosa kita. Luar biasa. Dan ini juga yang menjadi panggilan bagi kita untuk dapat peduli dan memberikan perhatian kepada orang-orang kecil dalam hidup kita. Saudara-saudara, ada satu kesaksian dari Bunda Teresa yang melayani orang-orang miskin dan yang sakit kusta di Kalkuta. Jadi suatu hari dia kedatangan tamu pasangan muda dari kasta tertinggi di India yang memberi uang yang sangat banyak untuk persediaan makan orang miskin di sana. Melihat jumlah uang yang begitu banyak, Bunda Teresa ini tanya kepada pasangan muda tadi, dari mana mereka dapat uang sebanyak itu? Mereka katakan kalau 2 hari yang lalu mereka baru saja menikah dan mereka tidak mengadakan pesta jamuan pernikahan mereka. Bahkan mereka tidak membeli perlengkapan pernikahan mereka, tetapi mereka memberikannya kepada kaum miskin. Dan padahal sebagai kasta tertinggi di dunia, sudah sewajarnya mereka membuat pesta yang sangat mewah dan meriah. Bahkan satu hal yang sangat memalukan kalau mereka tidak melakukan itu. Tetapi sekarang mereka justru memberikannya kepada orang miskin. Karena itu Bunda Teresa tanya lagi sama mereka, kenapa mereka mau melakukan itu? Mereka katakan bahwa mereka ingin mengekspresikan cinta di antara mereka dengan memberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang susah. Itulah sebagai pengorbanan istimewa dari cinta mereka. Luar biasa, saudara-saudara. Mereka mengekspresikan cinta mereka kepada kasih kepada sesama. Dan ini juga yang penting untuk menjadi
teladan bagi kita. Bagaimana kita mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita juga menyatakannya kepada sesama? Ataukah kasih itu hanya slogan, hanya nyanyian, hanya kebanggaan, hanya kata-kata indah, tapi tidak pernah terwujud di dalam perbuatan yang nyata? Kita sering bangga menjadi orang Kristen yang mengajarkan kasih. Padahal kasih yang nyata adalah memberi. Kasih yang nyata adalah berbagi. Kasih yang nyata adalah menyatakan kebaikan kepada sesama. Dan kasih yang nyata adalah mewujudkan kepedulian kepada yang lemah dan menderita. Pemberian kepada orang miskin, yang hina dan lain sebagainya, sama dengan kita memberi kepada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus juga menampakkan diri dalam pribadi mereka yang hina, yang miskin, yang rendah, dan yang bersihkan. Tuhan memilih hadir dalam diri orang kecil, sebagaimana yang dikatakan tadi di dalam firman Tuhan. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dalam diri mereka yang miskin itulah Yesus hadir. Saudara, setiap 7 tahun Paguyuban yang sering kita katakan peringatan akan orang-orang yang sudah meninggal, kita selalu teringat akan sahabat ataupun keluarga ataupun orang-orang yang kita cintai yang telah meninggal. Namun makna yang lebih dalam lagi dari itu sesungguhnya mengingatkan kita bahwa hidup ini hanya sementara, bahwa hidup kita juga pasti akan berakhir. Bayang-bayang kematian kadang diperlukan untuk membuat manusia yang bebal hatinya agar bertobat dan kembali kepada kebenaran Allah. Oleh karena itu kita terus mengingatkan tentang kematian. Karena dengan kematianlah kita memahami betapa berharganya hidup ini, sehingga kita tidak akan membuang-buang kesempatan berharga untuk kepuasan diri kita sendiri, untuk memuaskan amarah, memuaskan iri hati, memuaskan dendam. Semua itu tidak ada gunanya dan sia-sia dalam kehidupan kita. Beberapa waktu belakangan ini kita mendengar begitu banyak kejadian peristiwa kematian. Kita mendengar kematian pemimpin gereja, saudara-saudara kita dari GBKP. Dan juga pada hari yang sama kita mendengar berita kematian pemimpin gereja GKI Pondok Indah di Jakarta. Dan kita juga mendengar kejadian yang tragis di mana terjadi kecelakaan beruntun dan merenggut banyak korban, termasuk ada salah satu keluarga yang 3 anaknya sekaligus semuanya meninggal dunia. Luar biasa. Peristiwa kematian mengingatkan kita bahwa hidup ini terbatas dan pasti akan sampai kepada akhirnya. Dan ketika kita mendengar peristiwa kematian itu, kita diajak tidak hanya sekedar menangisi peristiwa itu, tetapi juga mau mengingatkan bagaimana arti kehidupan yang sudah kita jalani dan yang masih diberikan kepada kita. Saudara-saudara, ada satu yang menarik teladan yang mengingat dari orang-orang yang pernah bertemu dan mengenal pemimpin gereja, ketua moderamen GBKP, yang meninggalkan kesan yang sangat baik. Banyak orang yang meneladani, melihat dia sebagai pemimpin yang ramah, pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang mau dekat dengan siapa saja. Itu tentu menjadi teladan dan yang patut kita teladani dalam hidup kita.
artinya hidupnya memiliki arti, tidak hanya untuk dia sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan orang banyak dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kita. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk memakai kesempatan berharga ini dengan membantu, memberi perhatian kepada orang-orang, teman-teman, saudara-saudara, siapapun selama ini yang sering kita abaikan dalam kehidupan kita. Wajah Tuhan sangat terlihat jelas di wajah mereka, karena semakin kita menolong mereka, semakin kita memahami arti kehidupan yang begitu berharga ini. Karena itu marilah kita menjadi domba Allah untuk menjalankan kehendaknya, agar saat waktunya tiba, hidup kita tidak berakhir dengan penyesalan yang sia-sia, tetapi hidup sudah menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur di dalam kehidupan kami, di sepanjang perjalanan hidup kami, yang selalu Tuhan sertai, tuntun, kuatkan hingga sampai pada titik ini, di mana kami boleh sampai di akhir tahun gereja ini. Walau kami boleh sampai di sini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena penyertaan yang tidak pernah berhenti Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan pada akhir tahun gereja ini, kami juga memperingati akan orang-orang yang sudah meninggal dunia, bukan untuk mengungkit-ungkit kesedihan kami dan juga menakut-nakuti kami, tetapi mau mengingatkan kami untuk kembali merenung dan memahami akan arti kehidupan kami, akan waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan di tengah-tengah hidup kami. Sudahkah kami memakainya dengan baik? Sudahkah kami menjadikan hidup kami berarti tidak hanya untuk diri kami sendiri, tetapi bagi sesama, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan? Firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini mengingatkan kami akan hal itu, mengajak kami untuk merenung apa yang sudah kami perbuat dalam hidup kami, apa arti hidup kami bagi orang-orang di sekitar kami, bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami tidak hanya tahu berbicara dan berkata-kata indah tentang kasih, tentang ajaran Tuhan yang baik dalam hidup kami, tetapi ajari kami untuk dapat memulainya dan melakukannya dalam perbuatan-perbuatan yang nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau peduli, kami mau menolong, kami mau berbagi bagi orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang hina, orang-orang yang mengalami kesusahan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami dapat menjadi berkat melalui sikap dan perbuatan kami yang penuh kasih di tengah-tengah hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk dapat melakukan ini di dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa di minggu peringatan akan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kami juga dapat merasakan kesedihan kami sendiri, kesedihan saudara-saudara kami yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi dan cintai. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, Tuhanlah yang memberikan penghiburan jika sampai saat ini mereka belum mampu menghilangkan kesedihan dan rasa kehilangan mereka akan orang-orang yang mereka kasihi, yang telah lebih dahulu Tuhan panggil ke hadapan Yang Kudus. Kuatkanlah Tuhan saudara-saudara kami dan ajari kami untuk dapat saling berbagi, memberikan penghiburan, sehingga kami boleh sama-sama dikuatkan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami juga mau mengingat dalam beberapa waktu belakangan ini betapa kami sangat dekat dengan peristiwa kematian di dalam kehidupan kami, secara khusus di masa pandemi virus corona ini, yang dapat merenggut korban di tengah-tengah kehidupan kami.
Sungguh kami dibayang-bayangi oleh kematian. Karena itu Tuhan, Engkaulah yang menguatkan kami. Engkaulah yang boleh melepaskan kami dari penyakit yang boleh membawa kami kepada kematian ini. Dan Engkaulah yang memulihkan kehidupan kami di dunia ini. Begitu juga Tuhan, kami mendengar beberapa peristiwa kematian yang terjadi di sekitar kami. Peristiwa kecelakaan beruntun yang harus merenggut banyak nyawa dan menjadi kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhanlah yang memberikan penghiburan yang sejati daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan pemimpin gerejamu yang kami dengar telah terlebih dahulu Tuhan panggil ke hadapan Tuhan. Engkaulah yang menguatkan seluruh umatnya, umat gereja itu. Dan Engkau juga yang memberkati kami semua Tuhan dalam seluruh kehidupan dunia ini, supaya kami tetap dikuatkan untuk selalu percaya kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dan setia kepada kebenaran Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa bagi seluruh kehidupan kami, khususnya jemaat Tuhan, AKBP Cinta Damai Resort Medan ini. Dimanapun kami berada, tetaplah Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang memberkati seluruh jemaat, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, sampai dengan orang dewasa dan lansia, agar kami selalu tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan ajari kami untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan kebenaran-Mu selalu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Jemaat nomor 278 ayat 1. Sang katalah menggedap dan zaman tertentu, Kota baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertentu, pada saat itu aku berserta. Bila kita telah mendengarkan firman Tuhan pada minggu akhir tahun gereja ini, yaitu tentang penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka, seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Dengan demikian pergilah bersama dengan Tuhan, lakukanlah sebagaimana diperintahkannya. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Karena itu ketika ada orang yang kelaparan, berilah mereka makan. Ketika ada orang yang kehausan, berilah mereka minum. Ketika ada orang asing, berilah mereka tumpangan. Ketika ada orang yang tidak berpakaian, berilah mereka pakaian. Ketika ada orang yang kesakitan, lawatlah mereka. Ketika ada orang yang terpenjara, kunjungilah mereka. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat akhir tahun gereja.